Halo semuanya, terkhusus Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu calon guru dimanapun berada. Selamat datang di video ini. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam dunia pendidikan, setiap peserta didik adalah unik. Mereka memiliki cara berpikir, belajar, dan berinteraksi yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, bagaimana kita memahami dan mengakomodasi perbedaan ini? Mari kita bahas bersama dalam video yang berjudul Memahami dan Mengakomodasi Perbedaan dalam Pembelajaran. Untuk mengakomodasi perbedaan ini, kita perlu memahami definisi dan cakupan keragaman ini agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Yuk kita simak bersama. Yang pertama, perbedaan fisik. Setiap siswa memiliki karakteristik fisik yang unik, seperti tinggi badan, warna kulit, dan kemampuan motorik. Lingkungan belajar harus mendukung semua perbedaan ini. Yang kedua, perbedaan intelektual. Ada anak berbakat dan ada yang memiliki hambatan intelektual. Pendekatan pembelajaran harus disesuaikan agar setiap peserta didik berkembang sesuai potensinya. Yang ketiga, perbedaan perilaku. Motivasi, sikap terhadap pelajaran dan interaksi sosial setiap peserta didik berbeda. Pendidik perlu menciptakan suasana kelas yang mendukung dan memotivasi semua peserta didik. Yang keempat, perbedaan pencapaian akademik. Kecepatan memahami materi beragam di setiap peserta didik. Diferensiasi pembelajaran penting agar semua anak dapat belajar dengan optimal. Yang kelima, perbedaan emosional. Setiap anak mengekspresikan dan mengelola emosi dengan cara berbeda. Dukungan emosional dari pendidik membantu mereka merasa nyaman dalam belajar. Yang keenam, anak berkebutuhan khusus. Beberapa anak memiliki kebutuhan khusus, baik permanen maupun sementara. Dukungan yang tepat membantu mereka mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Setelah memahami berbagai bentuk keragaman peserta didik, kini saatnya kita membahas bagaimana teori pendidikan dapat membantu kita mengakomodasi perbedaan tersebut. Dengan memahami pendekatan teoretik, kita dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertama, teori kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda, seperti linguistik, matematis, atau musikal. Pendekatan ini membantu pendidik menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan potensi siswa. Yang kedua, teori gaya belajar. Siswa menyerap informasi dengan cara berbeda. Ada yang lebih efektif belajar melalui visual, auditory, atau kinestetik. Menyesuaikan metode pengajaran dapat meningkatkan pemahaman mereka. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Anak belajar berdasarkan tahap perkembangan kognitifnya. Memahami tahap ini membantu pendidik menyusun materi yang sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Yang keempat, teori sosial kultural. Lingkungan dan interaksi sosial berperan penting dalam proses belajar. Kolaborasi dengan teman dan bimbingan dari orang dewasa dapat meningkatkan pemahaman siswa. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Setelah memahami berbagai teori tentang keragaman peserta didik, kini saatnya kita melihat bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif. Mari kita bahas beberapa strategi praktis yang dapat digunakan di dalam kelas. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi. Menyesuaikan materi, proses, dan tugas dengan kebutuhan setiap siswa agar semua bisa belajar secara optimal. Yang kedua, kelas inklusif. Menciptakan lingkungan belajar yang menerima semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, asesmen formatif. Memantau perkembangan peserta didik secara berkala untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, pendekatan sosial emosional.
membantu siswa mengembangkan empati, keterampilan sosial, dan kemampuan mengelola emosi dalam proses belajar. Kita telah mengeksplorasi berbagai aspek keragaman peserta didik, mulai dari perbedaan yang ada, teori-teori pendukung, hingga strategi praktis dalam pembelajaran. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Mari kita bersama-sama mendukung perkembangan setiap anak dengan cara terbaik bagi mereka. Di akhir video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Semoga materi ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua sebagai pendidik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.